Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur bisa bertemu bersama Ibu sebagai waka kurikulum sekaligus guru di SMK kita ini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan saya nih Bu, boleh tidak Bu minta izinnya untuk memperkenalkan diri Ibu? Boleh, sangat boleh. Nama Ibu Linda. Kalau ketemu di kelas biasanya Ibu mengajar di mata pelajaran sejarah Indonesia. Kalau di sini kurang lebih dari 2011 Januari sampai hari ini masih tetap di SMK Negeri 1 Babarsupat. Nah, semuanya hari ini kita akan berbincang tentang sekolah atau membahas tentang organisasi maupun prestasi-prestasi. Menarik sekali bukan perbincangan kita hari ini. Langsung saja kita bertanya kepada Ibu yang cantik ini, yakni Ibu Linda Puspika SPD. Ya. Baik, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bisa diceritakan tidak Bu singkat peran Ibu di SMK ini? Kalau peran singkat, Ibu tidak singkat di sini sebenarnya. Sudah sangat lama. Itu dari 2011 Ibu mengajar pelajaran. Kalau pertama kali itu mengajar kewirausahaan, itu kemudian di 2019 kurikulum berubah, Ibu menjadi mengajar di mata pelajaran sejarah Indonesia. Sampai sekarang alhamdulillah baru tahun ini diangkat menjadi staf wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Apa kesibukan utama Ibu pada semester ini? Kalau kesibukan pada semester ini masih seperti kalau awal kemarin ya, awal pertama kali masuk itu kesibukan Ibu itu kalau kurikulum biasanya melakukan penyusunan jadwal biar sesuai dengan sekolah kita, dengan semua mata pelajaran yang ada di sekolah, tidak tumpang tindih jadwalnya. Kemudian pembuatan KSP, kurikulum kurikulum untuk sekolah. Lalu sekarang sudah beberapa minggu ini kita aktif belajar, jadi Ibu kesibukannya itu ngajar sebenarnya di sekolah. Ya. Baik Bu, saya ini mau membahas tentang wadah organisasi, ya, seperti OSIS dan ekstrakurikulernya gitu. Boleh. Apa saja nih Bu organisasi wajib dan pilihan di SMK ini? Kalau organisasi wajibnya itu ada satu, yaitu pramuka. Eskulnya kita di sekolah kita di SMK 1 Babarsupat itu ada banyak sekali. Ada voli, ada futsal juga yang sekarang lagi tanding kemarin itu untuk acara 17-an di desa. Kemudian juga ada tari, ada ini podcast seperti kita sekarang itu merupakan salah banyaknya organisasi ekstrakurikuler di sekolah kita. Bagaimana Ibu bisa menyelaraskan program organisasi dengan jadwal magang atau PKL? Kalau untuk anak-anak magang, ekskul itu sebenarnya ditiadakan sebenarnya. Mereka kan kalau magang itu kan pulangnya itu sudah jauh lebih lama daripada kita. Kita pulang aja sekolah itu 2:30, sedangkan yang magang atau PKL ini kemungkinan besar itu pulangnya kalau menurut kantor itu di sekitar jam 3:30 sampai jam 4 sore. Ada lagi sekarang yang magang di Sumbawa. Kita tidak mungkin mengatur mereka untuk datang ke sekolah kemudian ikut eskul, sedangkan mereka magangnya jauh banget itu di Sumbawa situ. Jadi kalau yang untuk PKL tidak diwajibkan, tapi kalau misalnya memang mereka sempat ya diperbolehkan untuk kembali ikut eskul, tapi dengan catatan tidak mengganggu jadwal PKL mereka. Nah, seperti itu saja. Bagaimana cara Ibu menarik minat siswa agar mau berorganisasi nih Bu? Kalau berorganisasi sebenarnya kembali lagi ke siswanya masing-masing. Seperti kemarin waktu kita perkenalan lingkungan sekolah, itu kemarin kan sempat ada tuh yang nari, kemudian pramuka diunjukkan, kemudian PMR juga diunjukkan. Nah,
Nah, itu salah satu cara kita untuk menarik minat para siswa baru untuk ikut eskul sebenarnya. Karena gini nak, kalau yang namanya eskul itu kan sebenarnya kembali ke diri masing-masing, minatnya itu yang mana. Kalau seandainya dia minatnya di pramuka, tanpa kita paksa pun mereka mau. Tapi bagaimana cara sekolah kita untuk menarik minat mereka, yaitu kita tunjukkan kebaikannya, kita tunjukkan prestasinya, kemudian biarkan mereka menilai sendiri bagaimana eskul itu berjalan dengan baik, baru mereka bisa pilih mau yang mana sebenarnya. Ya. Apa modal utama yang didapat siswa jika aktif berorganisasi nih Bu? Organisasi itu banyak manfaatnya. Yang pertama, mereka itu akan lebih percaya diri. Yang namanya ikut organisasi itu kan bukan individu. Mereka ikut organisasi itu berkelompok. Di dalam kelompok itu akan diajarkan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bertutur kata yang baik, bagaimana berorganisasi, bersosialisasi yang baik dengan sesama teman itu akan seperti apa. Percaya diri mereka itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika mereka sudah pede dengan organisasi yang mereka jalani. Itu. Kemudian yang kedua juga, selain menumbuhkan rasa percaya diri, mereka juga bisa sosialisasinya bagus. Yang namanya berorganisasi itu tidak hanya di dalam sekolah. Kapan-kapan nanti pers pergi tuh kemana gitu ya, ke Palembang kah, ikut lomba. Kemudian misalkan ke mana, ke Sekayu ikut lomba. Nah itu kan sosialisasi mereka kan semakin luas. Jadi pertemanan mereka juga bukan hanya di dalam SMK. Mereka berteman di luar sekolah, teman-temannya semakin banyak, pergaulannya semakin bagus. Nah seperti itu. Lanjut membahas tentang strategi sekolah mencetak siswa yang berprestasi khususnya di bidang vokasi ini Bu. Nah, Ibu kan sebagai kurikulum nih pasti tahu yang namanya lomba. Tahu. Lomba-lomba apa saja yang menjadi target utama? Kalau yang dibilang jadi target utama, sekolah kita ini sebenarnya sudah tahun keempat atau kelima itu sudah jadi juara satu lomba landscape and gardening, itu di jurusan APT kan. Itu jadi target pertama lomba kita. Biar jurusan APT maju, biar sekolah kita maju. Nah selain lomba landscape, kemarin itu juga sempat ada beberapa jurusan yang mengirimkan lomba untuk LKS juga. Lomba keterampilan siswa itu ada TKJ, ada TSM, ada TAP. Mereka mengirimkan sesuai dengan bidang lombanya masing-masing. Nah, walaupun mereka mungkin kurang beruntung ya, bukan tidak pintar bukan, tapi kurang beruntung karena saingannya banyak, sedangkan kita baru mau mencoba. Tidak ada salahnya dengan mencoba, tapi kalau memang belum pas, belum waktunya, ya belum dapat juara. Nanti tahun depan kita coba lagi majukan anak-anak yang memang mereka punya bakat dalam bidang tersebut. Tuh. Bagaimana bentuk dukungan Ibu, dukungan sekolah saat siswa mengikuti kompetisi? Kalau dukungan sekolah itu 100% sebenarnya. Kenapa Ibu bilang 100%? Mereka itu diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelajaran di kelas, untuk fokus benar-benar mengikuti lomba. Diperbolehkan izin dengan catatan mereka latihan. Nah, itu sekolah mendukung 100%. Selain itu juga dukungan sekolah bisa berupa biaya atau mereka butuh apa, tinggal ngomong nanti ke sekolah, mereka dibiayai dengan catatan benar-benar ikut lomba untuk kemajuan sekolah dan juga anak-anak. Seperti itu. Ya, Bu. Apa penghargaan dari sekolah bagi siswa yang membawa pulang prestasi nih Bu? Oh, kalau penghargaan dari sekolah biasanya mereka akan dapat sertifikat yang menunjukkan bahwa siswa ini berprestasi, yang kemudian juga ada uang pembinaan. Uang pembinaan ini biasanya akan diserahkan dengan siswa sebagai bentuk terima kasih karena sudah mengikuti lomba dan berhasil membawa juara ke SMK Negeri 1 Babar Supat. Ya, Bu. Bagaimana cara Ibu menjaga semangat siswa kalau misalkan nih ada siswa yang gagal lomba gimana gitu? Kalau Ibu bilang kalau gagal lomba bukan gagal tapi hanya kurang beruntung. Iya, karena kalau dibilang bodoh tidak ada manusia yang bodoh ya. Sebenarnya kalau dukungan Ibu sendiri sebagai wakil kurikulum itu
pastinya kalau mereka kurang beruntung tadi, ibu kasih semangat lagi, jangan pantang menyerah, kemudian dikasih semangat biar mereka tidak berkecil hati, tidak rendah diri, karena pada dasarnya yang namanya kita itu lomba pasti ada kalah, ada menang, tidak semuanya harus menang. Ini mungkin bagian akhir ya Bu ya. Apakah siswa yang berprestasi non akademik ini tetap harus unggul? Sebenarnya tidak hanya di non akademik, di akademik pun anak-anak harus tetap unggul. Tapi kalau akademik itu kan di kelas ya. Ada anak-anak yang memang mereka pengen belajar matematika, pengen belajar bahasa Indonesia, pengen belajar bahasa Inggris. Tapi ada juga anak-anak yang pintar di luar itu, itulah kepintaran non akademik. Kenapa mereka harus tetap pintar? Yang namanya masa depan kita tidak pernah tahu mereka berhasil di jalur yang mana. Ketika mereka tidak berhasil di jalur akademik, kita dukung dengan di jalur non akademik, seperti itu. Terakhir Bu, boleh tidak berikan motivasi atau suatu kalimat motivasi untuk seluruh siswa SMK Negeri 1 umumnya dan SMK Negeri 1 Babak Supat khususnya nih Bu? Kalau motivasi, sekolah itu bukan hanya tentang belajar, tapi sekolah itu juga tentang menghargai diri sendiri, tentang bagaimana cara kita menilai orang lain dengan baik, dan juga bagaimana cara kita menghargai orang di luar pendidikan kita. Itu saja. Baik, alhamdulillah perbincangan hari ini sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Sudah memberikan waktu untuk bercerita, memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada siswa. Oke. Baik teman-teman, sekian podcast hari ini. Jangan lupa terus untuk berkreativitas untuk mengejar prestasi akademik maupun non akademik. Saya Aziza Segita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.